pribadi. Perkenalkan, nama saya Nicening Ayu Rustiana Dewi. Saya dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 200609133. Di sini saya akan membuat video tentang anatomi panggul dan mekanisme Tulang panggul terdiri atas bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Bagian keras yang dibentuk oleh tulang-tulang. Pelvis mayor atau panggul besar, dua tulang pangkal paha, os coxae terdiri dari 3 buah tulang. Yang pertama yaitu tulang usus atau os linium. Merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan bagian belakang tulang panggul. Batas atasnya merupakan penebalan tulang yang tersebut krista iliaca. Ujung depan krista iliaca menonjol, spina iliaca anterior superior. Tulang duduk atau os ischium terdapat di sebelah bawah tulang usus. Pinggir belakang menonjol, spina ischiadica. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal yang mendukung badan saat duduk disebut tuber ischiadicum. Yang ketiga, tulang kemaluan atau yang disebut os pubis terdapat di sebelah bawah dan depan tulang usus. Dengan tulang duduk dibatasi foramen obturatum. Tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus, ramus superior ossis pubis. Selanjutnya, tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang kelangkang terletak di antara kedua tulang pangkal paha. Bagian atas sakrum yang menonjol disebut promontorium. Tulang ini berbentuk segitiga dengan lebar di bagian atas dan mengecil di bagian bawah. Terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Selanjutnya, tulang tungging atau yang disebut os coccygis. Berbentuk segitiga dengan ruas 3-5 buah dan bersatu. Pada saat persalinan, tulang tungging dapat terdorong sehingga memperluas jalan lahir. Yang selanjutnya, pelvis minor atau panggul kecil. Panggul kecil dalam ilmu kebidanan mempunyai arti yang penting karena merupakan tempat alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Panggul kecil dibentuk oleh 4 buah bidang, yaitu yang pertama, pintu atas panggul yang disebut PAP atau inlet. PAP dibentuk oleh promontorium, sayap os sacrum, linea terminalis atau innominata kanan dan kiri, ramus superior ossis pubis kanan dan kiri, pinggir atas simfisis pubis. Pintu tengah panggul atau PTP atau yang disebut midlet. PTP dibentuk oleh dua buah bidang, yaitu yang pertama bidang luas panggul. Bidang luas panggul dibentuk oleh pertengahan simfisis melewati acetabulum acetabulum,
menuju pertemuan osakrum 2 dan 3. Bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dibentuk oleh tepi bawah simfisis menuju kedua spina ischiadica. Dan mendorong osakrum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya. Selanjutnya, pintu bawah panggul atau BPP atau yang disebut outlet. Pintu bawah panggul bukanlah merupakan satu bidang, tetapi terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama. Segitiga depan dasarnya tuberosis ischiadica dengan dibatasi arcus pubis, sedangkan segitiga belakang dasarnya tuberosis ischiadica dengan dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang mekanisme persalinan normal. Sebelumnya, pengertian persalinan normal adalah peristiwa lahirnya bayi cukup bulan atau aterm, serta plasenta per vagina tanpa komplikasi. Mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah atau kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Mekanisme persalinan normal ada 7 tahap. Yang pertama ada engagement, yang kedua ada descent, yang ketiga ada flexion, yang keempat ada internal rotation, yang kelima ada extension, yang keenam ada external rotation, yang ketujuh ada expulsion. Yang pertama yaitu engagement. Terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin telah memasuki rongga panggul. Synclitismus sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Asynclitismus anterior, kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah. Asynclitismus posterior, kepala janin mendekat ke arah simfisis dan bertahan oleh simfisis pubis. Yang kedua, descent, terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Terjadi akibat 3 kekuatan. Yang pertama, tekanan dari cairan amnion, yang kedua tekanan langsung kontraksi fundus pada janin akibat kontraksi, yang ketiga sumbu jalan lahir. Yang ketiga, flexion. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu mendekat ke arah dada janin. Yang keempat, internal rotation atau putar paksi dalam. Dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica atau Hodgkind. Saat kontraksi, kepala janin mengarah ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Yang kelima, extension. Saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, lalu kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir. Yang keenam, external rotation atau putar paksi luar. Terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior. Bahu memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul.
Rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. Yang ketujuh, expulsion. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas. Tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Baik, sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa.